Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu, ya. Engkau sedang berjalan di jalan yang benar. Jalan benar itu, saudara, jalan lurus, ya. Jalan orang benar, ya. Dan itu terus membawa saudara, ya, ke akhir yang penuh dengan harapan, ya. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, hari depan yang penuh harapan, ya. A future and a hope, atau King James Version katakan an expected end, ya. Satu akhir yang benar-benar dinanti-nantikan atau diharap-harapkan. Apa itu, saudara? Ya, kira-kira apa itu sehingga begitu rindu seluruh makhluk, dikatakan begitu rindu, bahkan kita memiliki, ya, karunia sulung roh, dalam hati mengeluh, merindukan itu kapan datangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih ingat, itu sebenarnya saya sudah gambarkan dalam diagram yang sederhana ini, ya. Sederhana ini. Kalau saudara bisa melihat awal dan kemudian akhirnya, kemudian bagaimana jejak-jejak untuk sampai, ya, ke akhir, yaitu ke puncak kemuliaan itu, saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara untuk dapat benar-benar mendapatkan penyingkapan, ya, mendapatkan pewahyuan, ya, pengungkapan dari semua ini, ya. Karena kekayaannya itu, ya, kekayaan firman ini itu, saudara, itu datang dengan pengurapan. Saya ulang, saudara, ya. Ini kata-kata ini penting sekali. Kekayaan firman itu, saudara, itu datang dengan pengurapan. Tidak datang dengan pendengaran. Saudara, tidak datang dengan pembahasan. Tidak, saudara. Ini saudara harus benar-benar bisa tajam melihatnya. Ya, makanya saudara bisa lihat banyak orang bisa debat firman tapi kelihatan tidak diurapi. Ya, karena kebenaran firman itu kekayaannya, ya, kekayaannya ada di dalam pengurapan, saudara. Ya, makanya Efesus Kolose 3, ya, ayat 15 dan 16, ya. Hendaklah perkataan Kristus itu tinggal dengan segala kekayaannya, ya, di dalam engkau, ya. Ya, tinggal dengan segala kekayaannya. Ya. Jadi kekayaannya itu saudara, ya, itu melimpah di dalam kita itu dengan cara pengurapan. Makanya saudara bisa lihat tiba-tiba orang diurapi, nggak sekolah, nggak ada di dalam satu program, ya, nggak ada di dalam satu kelas, gitu, ya. Tiba-tiba dibukakan sesuatu. Itu namanya pewahyuan. Dan memang caranya begitu. Like or dislike, suka tidak suka. Makanya sesungguhnya, saudara, ya, Yakobus pasal 2 kan cerita itu kan. Kamu sudah menerima, katanya, dari yang kudus pengurapan. Nah, kenapa kata-kata itu muncul? Kamu telah menerima dari yang kudus, yaitu Roh Kudus, yaitu pengurapan. Kenapa itu muncul? Karena topiknya mengenai antikristus. Antikris, the spirit of menolak Kristus, gitu. Ada roh yang menolak Kristus. Mungkin saudara bilang, wah, itu seperti apa ya? Oh, ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika kita tahu kebenaran dan kita tidak melakukan kebenaran, kita sebenarnya sedang menolak. We have the spirit, atau kita punya roh menolak Kristus. Nah, saudara, semakin akan datang atau sampai kepada klimaksnya, saudara, ya, keadaan-keadaan ini, kalau kita masuk ke dalam
akhir dari segala sesuatu. Ya, akhir dari segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, keluarga, atau teman, ya, atau orang yang kita kenal yang sudah mendahului kita, dia udah berakhir. Sudah berakhir. Ada akhirnya. Nah, itu yang kita bahas hari Kamis dan Sabtu kemarin, kan, bahwa ada mati. Lazarus mati. Orang kaya itu mati. Mati. Berakhir. Jadi keadaannya itu akan semakin ekstrim ketika mati. Ketika orang udah mati baru bertanya kemana dia. Udah telat. Ya kan? Sudah telat, saudara. Makanya jauh-jauh hari gitu ya. Termasuk di dalam Zoom ini kita perlu berdamai dengan kebenaran itu. Nah, ini menarik, saudara. Ketika saya katakan kebenaran, ada kata yang sangat melekat dengan kebenaran, yaitu apa? Kemerdekaan. Oke? Ya, tadi Pastor Lepri sudah sampaikan ya. Kebenaran itu paling pertama itu sebenarnya menuntun orang kepada kemerdekaan. Orang yang terbelenggu tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak bebas untuk memilih. Kehendak bebasnya itu ada di dalam satu belenggu. Saya ulang ya. Kehendak bebasnya, karena memang diciptakan begitu, harusnya bebas, tapi terbelenggu gitu. Ketika dia nggak punya kemerdekaan, dan syarat saudara punya kemerdekaan ini adalah harus dari kebenaran. Semakin saudara menerima kebenaran, saudara pasti semakin merasa I'm free, I'm free, I'm free indeed. Aku merdeka, aku sungguh-sungguh merdeka. Ya, makanya firman Tuhan di Yohanes 8 ya. Kalau kamu katanya apa? Di dalam anak ya, firman itu di dalam engkau, maka kamu mengenal atau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu ya. Ya. Dan kalau anak itu memerdekakan kau, maka kau pun sungguh merdeka. Wah, ini kata-kata terakhir itu menarik tuh ya. Berarti kenapa ya saya belum sungguh-sungguh merdeka ya? Berarti Kristus belum memerdekakan saya dong. Nah, ini coba ya kita bahas beberapa menit ya. Coba saudara ya. Jadi saudara saya dengar firman ya, dengar firman. Kalau tanpa pengurapan, saudara bisa jawab sendiri. Ya, kemana? Ya, bisa berupa pengetahuan. Ya, kemudian bisa berupa ya pembahasan untuk bahan materi diskusi, bisa gitu. Bisa jadi bahan kuis. hanya sampai jadi bahan kuis, saudara. Tapi saudara ya, dengan pengurapan maka kebenaran itu saudara memerdekakan. Itu. Engkau akan bisa berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Coba ulang itu. Kalau saudara mau, ya ibu-ibu ini sering nyaring sesuatu ya, nyaring gitu ya. Setelah disaring, kayaknya masih ada ampas, ulang lagi. Saring, ya. Ujian kemurnian. Ya, sampai dianalogikan ya, diilustrasikan dengan api. Gitu ya. Emas yang dimurnikan dengan api. Wah, tidak enak, panas. Tapi apa? Karena harus menghasilkan yang paling mulia. Makanya namanya logam mulia, kan? Paling mulia. Ada beberapa logam mulia. Nah, saudara, makanya diilustrasikan dengan emas. Saudara harus mulia, yakhar, berharga tinggi. Kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam tempat kudus, di mana di sana tidak ada yang najis. Gitu. Luar biasa. Ya, konteksnya memang itu. Nah, jadi kebenaran harus dengan pengurapan. Kalau tidak pengurapan, tidak ada yang dibukakan. Wahyu tidak disingkapkan. Saudara dengar, saudara ngerti, tahu, tapi tidak ada hal-hal yang membawa kepada kemerdekaan. Wah, itu saudara. Ya, ini saya sedang berbicara kepada
Ya, seperti pedang bermata dua, saudara. Kenapa, saudara, saya katakan begitu? Karena apa? Karena saya ini ada di dalam kemah yang fana. Ya, kita semua yang belum mati ini ada dalam kemah yang fana. Jadi berbicara kepada setiap kita yang sedang ada di dalam, sebenarnya apa? Ada di dalam kemah yang sementara. Masih ada di dalam kemah yang sementara. Tubuh yang hina, tubuh yang fana. Tapi ada roh Allah, ya, saudara, ada roh Allah yang berdiam di dalam saya dan saudara. Ya, itu yang membawa manusia batin saya dan saudara, yaitu apa? Yaitu roh manusia, ya, roh saudara dan saya, dan jiwanya, pikiran dan perasaannya itu dapat apa, saudara? Dapat berdamai dengan Allah, ya, dapat membangun satu keadaan di mana ingin mencari dan terus mencari untuk bersekutu dengan Allah. Yang kalau tidak dalam persekutuan dengan Allah, tidak nyaman. Gitu. Itu, saudara. Ada satu naluri ilahi, gitu ya. Ada satu dorongan yang, saudara, tidak convert. Tidak nyaman kalau saudara tidak dalam persekutuan dengan ilahi, dengan Allah itu. Nah, itu artinya apa, saudara? Saudara memang diproyeksikan atau ingin dibawa untuk benar-benar pergi dari keadaan yang sekarang. Pergi dari keadaan yang sekarang. Makanya Roma pasal 8 katakan semua makhluk dengan rindu menantikan. Rindu menantikan. Bahkan kita nih, saudara, ya, yang memiliki hak, yang memiliki karunia sulung roh, mengeluh dalam hati, ya, untuk, ya, merindukan pembebasan tubuh. Ya, Roma 8 ayat 23 kan? Pembebasan tubuh. Kapan ini terjadi? Sebenarnya dalam narasi yang sama, saudara, ya. Saudara mau berkata, aku rindu Tuhan segera datang. Datanglah. 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 Oh, datanglah. Ya. Jadi ada begitu loh, saudara, ya. Jauh di dalam kedalaman hati kita itu ada kerinduan itu. Ya. Ini bukan keadaan di mana saudara ingin lepas dari situasi masalah sih sebenarnya. Tapi apa, saudara? Jauh di dalam hati saudara itu memang punya, gitu ya. Memang punya kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya. Nah, makanya kita perlu melihat bagaimana kesudahan segala sesuatu itu, ya. Nah, ada dua kemarin kita bahas kan. Yang pertama adalah apa? Kalau manusia yang ada di bumi ini mati, atau yang kedua adalah kalau Tuhan sendiri turun dari surga. Betul nggak? Ya, jadi ada dua itu kan. Kalau manusia mati, satu, yang kedua, Tuhan sendiri turun dari surga. Ya. Nah, ya, di dalam pembahasan kita selanjutnya ini menarik, saudara. Menariknya apa sih, saudara? Menariknya adalah ini akan membawa kita itu melihat bahwa ada langit dan bumi yang baru, ada tempat yang baru, yang lebih nyaman, yang jauh lebih nyaman dari apa yang ada di sini. Gitu, ya. Ya, kita memang harus kan, ya, harus menikmati kebenaran ini yang apa? Yang bisa membebaskan. Ya, saudara, saya ulang lagi ya. Kebenaran buktikan dalam dirimu, buktikan dalam pikiranmu, buktikan dalam perasaanmu, buktikan dalam cara engkau mengambil keputusan atau tindakan. Buktikan bahwa kebenaran itu sungguh-sungguh membuat kau merdeka. Buktikan. Jangan kepada orang, kepada dirimu sendiri dulu. Buktikan bahwa engkau tidak dikuasai oleh ketakutan. Karena kebenaran. Buktikan. Buktikan bahwa engkau tidak kalah dengan kelemahan jasmania. Karena kebenaran. Buktikan pada dirimu. Lihatlah Tuhan yang adalah sang kebenaran itu sungguh-sungguh membebaskan engkau dari belenggu-belenggu yang fana, belenggu-belenggu yang sementara, yang akan lenyap bersama dengan lenyapnya dunia ini.
Ada amin? Ya, saudara, itu yang disebut pengurapan. Ya, di dalam kebenaran itu. Jadi, Yakobus pasal 2, ya, ayat yang ke-20 dan yang ke-27, ya. Ada yang bisa bacakan dulu, ya. Yakobus pasal 2, 1 Yohanes 2. Jauh sekali ya. Sama-sama di belakang. Jadi hati-hati saudara. Ya, kalau di belakang-belakang itu nanti kita dianggap, oh kamu yang tadi yang rupanya. Semua yang di belakang dianggap. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 20. 7. Dan sebab di ayat dalam diri 20, kamu. Ayat 20 dan 27. Oh iya. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Wow, luar biasa. Itu saudara. Wow, tidak perlu diajar. Ya, ada penyingkapan di situ ya, ada pengurapan, saudara ya. Jadi kita harus terus melatih diri kita ini ya, saudara ya. Ya, bagaimana supaya kebenaran itu disingkapkan dan kemudian dia mengambil benar-benar apa saudara? Peran di dalam diri kita. Ya, ketika kita berpikir, ketika kita menghasilkan rasa, ketika kita mengambil tindakan, ya, apakah semua yang keluar daripada itu, apakah semua buah-buahnya itu adalah satu hasil di mana menunjukkan saya dan saudara bebas dari belenggu, bebas dari ikatan itu. Saudara kalau bilang, aduh, maaf Pak, saya nggak bisa datang ya, saya sakit. Ya, saudara mati, saudara tidak sedang merdeka, betul, ya. Nah itu loh, ya, contohnya loh, ya, contoh sangat sederhana, ya. Contoh sangat sederhana itu. Ya, saudara harus ya baca firman, karena firman itu bukan hanya perkataan tapi kuasa. Ya, ketika engkau baca firman, maka firman itu hidup dan kuat. Dia akan Roh Kudus akan membawa engkau mengerti, ya, memahami, menyatu di dalamnya, dan ada kuasa di dalam firman itu. Ya. Ada kuasa di dalam firman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kebenaran ini itu akan menjadi rhema dalam diri kita. Ya. Sehingga gini loh. Sehingga kalau aku tahu bahwa aku akan selesai dari bumi ini dengan cara seperti apa, dan ketika saya selesai di sini saya akan pindah ke satu tempat di mana tempatnya tidak ada lagi air mata, perkabungan tidak ada lagi, ya, kedukaan tidak ada lagi, ya. Segala sesuatu yang lama itu berlalu dan segala sesuatu yang baru datang. Maka engkau dan saya memiliki cara hidup, ya. Memiliki cara memilih, cara bertindak, ya. Cara memutuskan, ya. Cara memberi respon terhadap masalah sangat berbeda. Perbedaannya apa, Pak? Engkau melihat bahwa apa yang menjadi kesukaannya Bapa, apa yang menjadi perasaannya Bapa, apa yang menjadi kehendaknya Allah, itu akan menjadi di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi rancangan Allah, ya, yang ada pada Allah mengenai kita, ya, yaitu rancangan damai sejahtera, itu tidak terlepas, bahkan menjadi satu hal yang utama, saudara, ya, yaitu bagaimana kesudahan. Saya ulang kata-katanya, saudara, bagaimana kesudahan, ya, dunia ini. Dan di dalamnya itu, saudara, ada dua.
gitu ya, yaitu kesudahan umat pilihan dan kesudahan orang-orang yang kesudahan dunia ini. Sebenarnya disebut dunia ini. Karena kesudahan dunia ini itu adalah bicara mengenai dunia dan segala isinya yang tidak pergi dari dunia ini. Makanya dikisahkan sebagai apa? Penghakiman akan dunia ini. Ya, tidak lagi secara rinci disebut mengenai siapa apa di dalamnya. Ya, karena 2 Petrus 3 katakan segala sesuatu yang ada di dalamnya, ya, langit, bumi, ya, bahkan unsur-unsur langit itu akan hancur lenyap, ya. Nah, jadi kesudahannya kita penting tahu kesudahannya, ya. Apalagi kalau saudara tahu bahwa the thoughts of peace, ya, rancangan damai sejahtera itu adalah kesudahannya saya dan saudara. Kesudahannya orang-orang yang menang. Kesudahannya orang-orang yang dimuliakan bersama Kristus. Kesudahannya orang-orang yang memelihara imannya sampai garis akhir dan sempurna. Itu pasti membawa, ya, atmosfer batin saya dan saudara itu berbeda. Ya. Tindakan, pilihan-pilihan, mengambil keputusan pasti berbeda. Respon terhadap sesuatu pasti berbeda. Prioritas menjadi berbeda gitu dalam hidup, ya. Kesukaanku, kebahagiaanku jadi berbeda gitu ya. Walaupun besok hari Valentine's, ya. Nah, momennya boleh, ya. Ya, momennya boleh, tapi nggak ada yang boleh dikultuskan gitu ya. Nggak boleh ada yang yang membelenggu, nggak boleh. Wah, kalau nggak ini gimana dong? Aduh, kalau yang cuma 50 gram kan kecil banget, gimana lah, ada nggak isi coklat yang 500 gram gitu loh, ya kan? 500 gram, besar nggak sih itu? Nah, 500 gram, setengah kilo, ya kan? Nah, jangan ada yang membeli gitu. Waduh, aku nih benar-benar hilang moodnya nih karena hari ini nggak ada yang kasih bunga, nggak ada yang kasih apa-apa, gitu kan? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak, saudara jadi bukan orang, dan saya bukan jadi orang merdeka. Ya, saudara, saya ngomong ini saya sedang memeriksa diri saya juga, gitu ya. Karena dalam keadaan-keadaan gitu, biasanya saya mikir nih, yang kasih ini gimana ya, kasih ini, terus ini, aduh ini berharga nggak ya? Wah, berharga itu dinilai benar-benar duniawi, kan? Gitu. Ukuran takarannya ya duniawi. Jangan terbelenggu, ya. Karena kalau terbelenggu artinya saudara tidak sedang merdeka. Artinya engkau tidak ada, ya, tidak ada di dalam firman, dan firman tidak ada di dalam engkau, ya. Karena kalau kebenaran itu ada di dalam engkau ada di dalam kebenaran, maka engkaulah orang-orang yang merdeka itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar kemarin mengenai mati, ya. Ya, dalam perjalanan ini kita akan bahas sepanjang tahun, tapi saya secara khusus bermain di area kesudahannya, saudara, ya. Jadi kita sudah belajar mengenai orang yang mati di dalam Tuhan itu, saudara, ya. Orang yang mati di dalam Tuhan itu dibawa oleh malaikat-malaikat kepangkuan Abraham, ya. Sementara orang yang tidak mati di dalam Tuhan itu apa, saudara? Menderita sengsara di alam maut, ya. Nah, saudara, kalau lihat beberapa kata di sini, ya, ke tempat nyaman. Saya sengaja kasih judul Firdaus, tempat nyaman, kan? Supaya ini loh, saudara bandingkan Firdaus dengan yang lain, gitu maksudnya. Bandingkanlah Firdaus dengan yang lain, gitu. Saya mulai dengan tadi, ya, bahwa kebenaran kalau tanpa pengurapan, saudara, ya, itu hanya pengetahuan, ya. Jadi saudara perlu, ya Roh Kudus, ya, minta pertolongan Roh Kudus, ya. Rindukan dia untuk sungguh-sungguh. Dan itu tidak bisa sambil makan permen, saudara. Sambil belajar untuk UTS, untuk AS besok, atau sambil menyelesaikan pekerjaan terus bilang, Roh Kudus tolong aku. Dia bilang, lu minta tolong tuh sama itu buku. Lu minta tolong tuh sama itu.
Kau suruh-suruh kau. Apa sih? Kayak gitu. Maksudnya, saya pribadi, gitu kan. Nah, itu, ya. Datang pada dia dengan ketulusan hati, dengan kerinduan yang sangat. Seperti apa kau menginginkannya, gitu. Menginginkannya. Karena, misalnya 1 Yohanes 2 ayat 20 tadi, saudara. Wah, menarik itu. Ya, itu konteksnya antikris loh, sangat ekstrim. Ya, sangat ekstrim. Tapi ya seperti turunan ya kepada case-case atau kasus-kasus yang lain di dalam kehidupan orang beriman. Ya, oh padamu ya ada pengurapan dari Yang Kudus. Wah, jadi pengurapan itu bukan kita harus ada hamba Tuhan tertentu gitu ya, yang kemudian letakkan tangan di atas kepala gitu ya, dipinggul gitu apa sampai ya. Enggak, saudara. Pengurapan itu dari Yang Kudus, Allah Roh Kudus. Ya, pribadi Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, ya ini harus benar-benar menjadi apa ya? Sesuatu yang kita rasa selalu ada di sekeliling kita. Coba kayak ini. Coba bayangkan begini ya. Ini lagi apa itu? Lagi awas. saya nggak tahu maksudnya itu ya. Misalnya saudara lagi awas gitu ya. Maksudnya sedang ini ya, sedang fokus gitu ya. Saudara sedang fokus. Tiba-tiba harus saudara berpikir begini. Aduh, Roh Kudus di mana ya? Gitu ya. Gitu saudara. Roh Kudus di mana? Coba bayangkan ya. Bayangkan seperti itu. Aduh, Roh Kudus di mana ya? Saudara mau ini ya. Ya kalau lagi mau ujian, wah, tahu persis Roh Kudus ada di mana. Karena lagi menghadapi ya ujian. Coba, baru bangun gitu langsung cari Roh Kudus. Gitu kan? Sepanjang jalan nih ya sampai ya gitu. Tapi saudara, kadangnya ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita pikir ini urusan kita gitu ya. Nah, coba ya berawas-awas atau selalu eling tuh apa ya? Selalu wake up gitu ya, selalu wake up gitu ya, selalu aware gitu. Lebih susah lagi. Ya, selalu sadar diri. Nah, itu kali ya bahasanya Paulus tuh, Petrus ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Masya Allah. Itulah kata-kata yang bagus ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah kan. Nah, Petrus kan bilang begitu. Nah, ya. Terus bilang, Roh Kudus dari mana? Saudara, kenapa? Pengurapan. Kamu mendapat pengurapan dari Yang Kudus. Ya. Khusus malam hari ini bicara mengenai kesudahan segala sesuatu. Termasuk ya yang kita bahas nih, kesudahan diri kita nih, kesudahan manusia. Ketika kita mengerti itu, kita tahu persis menghargai pilihan-pilihan dalam hidup. Waktu 24 jam kita pilih untuk apa? Kita tahu. Kalau kita tahu kalau kita tidak tahu nih saudara ya, mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang kekal, mungkin tahu tapi tidak bisa menghargai mana yang abadi, mana yang sementara, mana yang tidak binasa dan mana yang binasa. Ya kita memperlakukan 24 jam ya begitu-begitu saja gitu ya. Sampai kita dalam kosakatanya nih, vocabulary-nya tuh kelihatan ya. Orang lagi makan kan? Terus kita bilang, saya mau ke WC dulu ya. Ya itu orang yang nggak punya di dalam dirinya itu nggak punya gitu. Mana yang penting nggak penting. Sebenarnya loh, coba saudara tes gitu. Jadi mulia nggak mulia itu, itu sudah bisa lihat ya. Akhlak ya, gitu ya. Itu kelihatan dari situ ya. Ketika saudara tahu kebenaran ya, kebenaran itu ya akan membebaskan dari belenggu. Untuk apa? Supaya pilihan-pilihan yang saudara buat memahami mana yang binasa, mana yang tidak binasa. Mana yang memiliki nilai di di dalam hidup yang kekal, mana yang tidak memiliki nilai dalam kekekalan. Memperlakukan sesama ya, mengelola apa yang Tuhan izinkan saudara miliki gitu ya.
atau saudara nikmati, wah ini juga ya. Ada orang yang menikmatinya kebablasan. Ya. Aku sih karunianya karunia menikmati. Wah, hati-hati gitu ya. Ada ya. Saudara, segala sesuatu binasa, ya. Segala sesuatu itu di dunia ini akan binasa, ya. Bahkan segala sesuatu dikatakan sia-sia kecuali satu. Kecuali dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Itu juga dikatakan dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payah atau jerih lelahmu. Nah, ya, tidak sia-sia. Artinya apa? Sesuatu yang dihasilkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang kasih. Itu loh. Itu yang namanya petualangan anak Allah. Memang dalam petualangannya menghasilkan sesuatu. Nah, gunanya saya menjelaskan kesudahan segala sesuatu ini, itu supaya kita dapat memilih apa yang kita isi dalam petualangan dalam perjalanan ini. Gitu. Karena kita dikasih 24 jam sama. Nggak beda. Gitu. Kita mau pakai untuk apa? Tergantung kita tahu. Ya. Apa yang binasa, apa yang tidak binasa. Apa yang punya nilai hidup dalam kekekalan, apa yang tidak punya nilai dalam kekekalan. Ya. Maka saudara kalau perhatikan, ya saudara harus bisa mengerti gitu ya, dengan pimpinan Roh Kudus gitu ya, bagaimana bisa melihat ini ya, bahwa Lazarus ya itu mati dan kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham ya. Ada malaikat saudara ya. Apakah saudara bisa lihat malaikatnya menjemput atau malaikatnya sudah ada? Nah, dua-duanya bisa ya. Kemudian orang kaya ini menderita sengsara, artinya ke pangkuan Abraham, ke tempat nyaman. Nah, saya di sini catat ada 3 nih saudara ya. Bicara mengenai tempat nyaman. Kok keputus ya? Bentar ya. Iya, kelihatan semua ya. Ya, jadi di dalam Alkitab paling tidak ada dicatat mengenai ini ya. Yesus bicara kepada penjahat yang ada di sampingnya pada saat disalib ya. Dia katakan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Wah, ya. Tuhan tahu tentu isi hatinya gitu ya. Tidak kemudian seperti lip service gitu ya. Sehingga Yesus katakan engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudara bisa lihat di sini, Yesus ketika mati ke Firdaus. Jelas toh? Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, Yesus ketika mati ke Firdaus. Ya, hari Sabtu kemarin saya jelaskan kan. Tapi kemudian dia turun ke dalam alam maut katanya. Nah, saudara ya. Nah, Firdaus itu ada di tingkat 3 langit, ya. Paulus menceritakan begitu. Aku juga tahu tentang orang itu. Maksudnya dirinya dia nih. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya. Ia tiba-tiba ya diangkat. Jadi dirinya nih, Paulus sendiri. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Wah, ini bisa kita bahas satu hari nanti ya. Kan kelihatan tuh kata-kata yang tak terkatakan. Karena apa saudara di sini ya? Paling tidak ya secara sementara ya, bisa saudara perhatikan, ini kan tidak ada tubuh. Di sini tidak ada tubuh. Ya, tidak ada tubuh di sini, ya.
Ini udah roh nih. Jadi kemungkinan ya kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia lagi ya. Tidak boleh diucapkan manusia. Apa yang tidak boleh diucapkan manusia? Nah, itu di Firdaus. Wah, dikasih saya dan saudara dikasih fantasi begitu saja, harusnya berpikir begini. Bawa aku ke sana. Kan gitu kan? Itu kan gitu. Ya. Orang yang melekat nyaman di bumi ini itu pasti memiliki tendensius yang berbeda. Itu. Dia apa? Ya, membangun kerajaan itu. Siapa suruh lu di sini? Dari kemarin, tahun kemarin saya sudah duduk di sini. Nih. Kan gitu. Ya. Pernah saudara lihat ada orang di gereja, ini tempat duduk saya. Kita pikir emang dia bayar tiket. Ya. Contoh sederhana saja ya. Sampai begitu arogansinya. Ya. Sadar tidak sadar, kita semua punya. Cuman kadar yang berbeda. Ada orang yang memang jualan arogansi, ya. Tapi saudara mengetahui kebenaran seperti ini, kita bawa aku ke sana, di sana. Ada fantasi-fantasi saudara yang bisa menolong saya dan saudara untuk apa? Tidak melekat di sini, ya. Paulus saja mencoba memberikan kita apa saudara ya? Pasti dia diberikan pewahyuan, pengurapan oleh Roh Kudus untuk memberikan kita apa? Kebenaran-kebenaran yang dapat menerobos masuk ke dalam hati, pikiran dan perasaan kita sehingga kita dapat memiliki kekuatan memilih tindakan-tindakan yang apa? Tidak terbelenggu oleh apapun yang lain. Di dunia ini yang sementara. Atau saudara bisa baca di Wahyu 2 pasal 7 ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, ini melukiskan kehidupan yang nyaman. Taman Firdaus Allah. Barang siapa menang. Ini saudara tahu, ini barang siapa menang, ini tuh belum sampai ini loh. Ini belum sampai, saudara ya, belum sampai ke kerajaan Bapa, ke rumah, ke langit baru dan bumi yang baru. Ya, ya. Ini keadaannya nih, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. So most likely, kemungkinan besar ini saudara, ya, itu ada di langit ketiga, ya. Tapi yang paling penting di sini adalah menggambarkan kehidupan yang nyaman, di mana orang percaya akan hidup bersama-sama dengan Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Oke, jadi mati. Kalau kita mati, kalau nggak mati, nah kemarin kita udah bahas ya. Kalau kita yang nggak mati, berarti kesudahannya adalah Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kan? Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kapan itu terjadi? Pada saat waktu tanda diberi. Akan ada. Ya, 2 Petrus 3 katakan pada saat itu namanya apa? Akan datang hari Tuhan, ya. Oke, akan datang hari Tuhan. Nah, di sini dikatakan tadi yang mati itu dalam Kristus, tuh, saudara ya. Jadi yang dibawa, ya, yang dibawa ke pangkuan Abraham itu ini sini, saudara. Kenapa Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham? Ya, harusnya karena apa? Karena apa? Dia mati dalam Kristus. Ya. Akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan sendiri akan turun dari surga, kemudian yang mati dan yang hidup menyongsong Tuhan di angkasa. Ini saudara, kata angkasa di sini itu sama kata yang dipakai pada saat disebut penguasa angkasa. Nah, saudara, saya sudah jelasin kemarin kan, penguasa angkasa, tentara langit itu ada di langit tingkat kedua. Ya? Makanya kan orang kaya itu kan dikatakan dan dia melihat ke atas, kan? Ya, melihat ke atas, melihat Abraham. Ya, jadi tingkat kedua ke tingkat ketiga, saudara bisa. Saya kira Alkitab ini luar biasa ya.
konsisten sekali memberikan kita gambaran. Ini saudara ya, ini saya mau katakan fantasi, bayangan ya. Karena saudara dan saya itu belum lihat. Kata Paulus, aku melihatnya samar-samar seperti dalam cermin. Ya, tapi mata hati saudara bisa menangkap ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wah, ini satu ayat ini ini dua ayat ini saudara, ini seperti merangkum ya. Merangkum kesudahan ya. Karena di sini Tuhan turun dari surga, kemudian yang mati dan yang tidak mati menyongsong Tuhan di angkasa, dan kemudian akhirnya bilang, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi disingkat nih saudara. Nah, ini dijelaskan juga kan di 1 Korintus 15 ya, 51 sampai 53. Di sini ada saya tambahin kemarin ya, teman-teman. Di sini dikatakan apa? Dan kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Tapi ada sesuatu yang lebih detail kan saudara ya. Kita yang hidup itu artinya kita tidak akan mati semuanya, itu akan diubah dalam sekejap mata. Apanya yang diubah? Nah, ini nih ya. Yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ini ya. Makanya saudara tahu kan bahwa itu kenapa kita menanti-nantikan apa? Penyataan anak-anak Allah, yaitu apa? Penanggalan, bukan itu kemarin ya. Pakai kata apa kemarin? Pembebasan. Pembebasan tubuh. Nah, pembebasan tubuh yang fana, tubuh yang ini itu kan, supaya kita bisa memakai tubuh mulia ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya, pada saat anak-anak Allah dinyatakan dan pada saat Kristus menyatakan diri, itu kan dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Apa yang terjadi ya pada saat Kristus menyatakan diri, dan apa yang terjadi pada saat anak-anak Allah menyatakan diri ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ya, dua peristiwa ini ya, yaitu menyongsong Tuhan di angkasa pada saat Tuhan sendiri turun dari surga ya, ini berlanjut. Nah, ini yang saya selalu mau ceritain ya, berlanjut dengan perjamuan kawin, kemudian berlanjut dengan Yerusalem baru, dan berlanjut dengan melihat wajahnya ya, melihat wajahnya. Kan kita sering nyanyi lagu itu kan, apa, bertemu muka dengan muka ya, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Jadi one day ya, kata Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 12, memang sekarang kita samar-samar melihatnya seperti dalam cermin, tapi satu hari nanti ya kita akan melihat dia muka dengan muka ya. Oke, muka dengan muka. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai perjamuan kawin, mengenai Yerusalem baru ya, mengenai melihat wajahnya saudara ya. Nah, ini ada yang menarik yang malam hari ini saya ingin tambahkan dalam setengah jam ke depan. Ya. Siapa yang pernah dengar gulungan kitab? Lambaikan tangannya aja. Oke, sudah banyak ya. Oke, teman-teman, sebenarnya ini yang menarik ya. Karena di dalam gulungan kitab ini digambarkan keseluruhan mengenai kesudahan. Saya ulang ya. Digambarkan mengenai keseluruhan dari kesudahan. Ya, kesudahan dunia ini. Ya, di dunia ini ada dua. Ya, dunia ini sendiri dan hal-hal yang ada di dalamnya, dan apa saudara? Dan umat pilihan. Ya. Umat pilihan akan pergi dari dunia ini. Akan dibawa dari dunia ini. Akan pergi dari dunia, akan dibawa dari dunia ini. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Gimana umat pilihan dibawa dari dunia ini? Pengangkatan.
pengangkatan. Ya, itu mungkin jawaban yang paling pas ya. Yang pas yang lain adalah Yesus datang menjemput kan. Sama juga ya. Jadi Yohanes 14 ayat 2-3 itu ya. Dibanding dengan 1 Tesalonika 4 ya, ayat 16 dan 17. Oke, itu paralel kan? Boleh ya, itu ya. Jadi baik yang mati maupun yang hidup ya. Nah, itu untung ada Paulus, saudara. Kalau tidak ada Paulus menuliskan 1 Tesalonika itu, maka Yohanes 14 itu seolah-olah hanya untuk murid-murid atau para rasul ya. Ya, tapi ya itulah ya. Tuhan yang penuh dengan pewahyuan ya. Tuhan yang penuh dengan kasih yang mewahyukan segala sesuatu untuk apa, saudara? Untuk damai sejahteramu dan damai sejahteraku. Kamu yang dekat dan kamu yang jauh. Wah, luar biasa itu ya. Efesus pasal 2 ya. Ayat 14 sampai 17 ya, 18 ya. Ya, damai sejahtera untuk kamu yang jauh dan kamu yang dekat. Ya. Haleluya. Bapak Ibu, jadi Allah sendiri, saudara. Ya. Allah sendiri ini ya. Sebelum sampai ke situ ya. Yesus katakan kepada murid-muridnya, Roh Kudus itu akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran dan akan memberitahukan kamu hal-hal yang akan datang. Nah, menarik kan? Itu terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga. 90-an tahun setelah Yesus naik ke surga, ya, ada pewahyuan. Dan itu adalah wahyu dari Allah kepada Yesus Kristus. Nah, yang oleh malaikat-malaikatnya itu disampaikan ya kepada Rasul Yohanes ya di dalam roh. Ya. Karena Rasul Yohanes bilang begini, aku melihat, aku mendengar. Nah, oke. Nah, semua cerita itu, saudara, ya, semua cerita itu ada di dalam gulungan kitab yang ada di tangan kanan Allah. Wah, ya, ini menarik kan? Kita kan bicara Yeremia berapa? Yeremia 29, ya, ayat 11 dengan kalimat awal apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Very sentral. Betul nggak? Sentral sekali. Sentralnya siapa? Allah. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai this is all about him. Ini semua mengenai dia. Not about you, us, no. This is all about him. Ini mengenai dia. Ya, bacalah Yeremia 29 ayat 11 bagian pertama itu. Aku tahu apa yang ada padaku. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Nggak ada. Dia mau bilang karena aku mau gitu. Tapi kalau kau kuciptakan ada maunya aku di kamu, jangan sampai kau selewengkan itu kemauan itu. Tapi saudara lihat kan, wah, dibiarkan itu terjadi, bukan dibiarkan itu terjadi, memang itu adalah kodratnya. Ya, akhirnya ada di kita. Tapi dia itu maha adil. Ya, hasil ketika engkau memilih jalannya dia, maka menghasilkan kemuliaan. Pada saat engkau tidak memilih jalannya, maka menghasilkan kehinaan. Wah, ya. Jadi sangat apa istilahnya? Konsekuen, ya, sangat konsekuen, ya. Nah, jadi di tangan Allah, saudara ya. Tangan Allah ini, pewahyuan kepada Rasul Yohanes, itu dikatakan di tangan kanan Allah itu ada sebuah gulungan kitab, ya, yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya, itu artinya penuh. Saudara pernah ada catatan itu apa? Tapi nggak ada lah di sini ya, mencatat terus sampai covernya juga penuh, ya. Coba bayangkan ya. Kalau begitu tuh, sebelah dalam dan sebelah luarnya penuh. Ya.
dan dimeterai dengan 7 meterai. Artinya ya terikat nih. Ya, ini digambarkan begini nih teman-teman ya. Digambarkan seperti ini. Ya, karena waktu itu saya nggak tahu Rasul Yohanes sempat gambar nggak kan? Ya. Nah, ini yang namanya pengurapan dari Yang Kudus ya. Ya, minta Roh Kudus untuk memeteraikan dalam dirimu ya. Oke. Nah, di tangan kanan Allah ada gulungan kitab. Ayat 7 di Wahyu pasal 5. Lalu datanglah anak domba. Nah, anak domba ini ya gambaran dari Yesus. Yesus ya. Karena Yesus itu adalah gambaran domba yang disembelih. Ya kan? Yang tidak apa katanya? Yang tidak apa? Yang dibawa ke pembantaian tanpa apa? Tanpa penolakan gitu ya. Jadi namanya anak domba, ya. Tidak bisa menolak gitu ya. Jadi datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab. Wah, jadi dari mana Saudara? Tangan kanan Allah, gulungan kitab itu diberikan kepada anak domba. Oke? Nah, ya. Lalu, Saudara ya, lalu di ayat 9 Saudara bisa lihat ya, dimeterai dengan 7 meterai. Jadi gulungan itu dimeterai dengan 7 meterai. Ayat 9 katakan, dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Jadi di sekeliling tahta Allah. Nih Saudara, ada tahta kan? Nah, di tahta Allah. Ya. Yang duduk di atas tahta. Ini tahta Allah. Ya. Jadi di sekeliling tahta Allah itu ada 4 makhluk dan ada 24 tua-tua. Ya kan? Keempat makhluk itu ya kerubin, apa satu lagi? Ya beberapa ada makhluk-makhluk surga ya, makhluk surga, makhluk roh ya, kerub ya, kerub, dan kemudian saya lupa satu lagi ya Saudara ya. Terus yang ke-24 tua itu adalah gambaran dari ya banyak tafsir, tapi pada intinya Saudara, kalau Saudara lihat itu adalah kamu yang jauh dan kamu yang dekat. Itu ya, yang jauh, kamu yang dekat, Yahudi dan Yunani. Itu. Ya. Oke, kamu yang dari keturunan Yakub, dan kemudian kamu yang dibawa oleh pemberitaan 12 rasul. Gitu ya. Ya, mana-mana saja Saudara ya, bisa bisa nyambung Saudara, bisa nyambung ya. Kamu yang jauh itu bicara mengenai kamu yang Yunani, kamu yang datang dari pemberitaan para rasul. Kamu yang dekat, kamu yang datang dari suku Yakub, ya kan, 12 suku, gitu ya. Oke. 24. Nah, mereka nyanyi, engkau layak menerima gulungan kitab itu, nah, ya kan? Dan apa? Nah, ada cerita di selipan ini Saudara ya, di ayat 8 dan 9 itu bicara mengenai hal yang mengenai siapa yang dapat membuka. Ini walaupun ini udah ada di tangannya anak domba, tapi siapa yang dapat membuka gitu ya. Kan kemudian ya tua-tua itu, kemudian salah satu dari tua-tua itu mengatakan bahwa ada dari suku Yehuda, tunas Daud, anak Daud, tunas Isai, yang dapat membukanya. Ya. Nah, makanya di sekeliling tahta itu ada pujian seperti ini, membuka materai-materainya, karena engkau telah disembeli dengan darahmu, karena engkau telah disembeli. Nah, ya, gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Jadi hanya anak domba yang bisa membuka materai-materainya. Itu Yesus yang bisa membuka materai-materainya. Ya, karena engkau telah disembeli, ya, karena apa? Dia yang sudah menang, ya. Dia yang tidak mempertahankan apa yang harusnya dapat dipertahankan. Dia yang udah menjadi hamba, yang menjadi taat sampai mati di kayu salib. Disembeli seperti domba yang tidak melawan, gitu ya Saudara ya. Gitu, yang taat melakukan apa kehendak Bapaknya. Makananku adalah kehendak Bapa, gitu ya. Kemenangannya itu Saudara, yang makanya saya sering bilang bahwa kemenangan pertama Kristus itu adalah sebenarnya pada saat dia mati. Karena dia tidak mempertahankan
Gitu ya. Dia apa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Kan? Padahal saudara tahu nggak? Bukan nyawanya diambil daripadanya. Ya, kitab Injil mencatat bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Ya, dan dia mengambilnya kembali. Bukan dia dihidupkan oleh seseorang atau oleh Bapa. Yaitu menarik kata kita. Makanya di dalam kitab Wahyu disebut dia yang hidup, kata huruf besar, yang hidup, yang telah mati dan hidup. Jadi bukan yang mati dan kemudian dibangkitkan atau dihidupkan. Bukan. Dia yang hidup, kata huruf besar, yang hidup. Dia pemilik hidup, dia sumber hidup. Wah, apa nggak luar biasa, saudara? Ya, makanya kalau saudara ada dalam kekhawatiran, ada masalah, ingatlah ya, pemilik hidup itu Yesus yang rohnya ada di dalam engkau. Ya, kenapa harus khawatir? Kenapa harus ya tenggelam dalam apa? Hal-hal yang membelenggu hidupmu. Ya, bangkitlah. Ya, dengarlah kebenaran, karena kebenaran itu pasti memerdekakan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada cerita meterainya dibuka, ya. Nah, karena engkau yang telah disembelih dan dengan darahmu, ya. Jadi dia disembelih dan dengan darahmu engkau anak domba telah membeli mereka bagi Allah. Nah, saudara ingat khotbahnya Pak Antot, ya. 1 Korintus 6 ayat 20 ya, mengenai rumah Tuhan ya. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan lunas dibayar, ya. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu, atau jangan menjadi hamba manusia, ya. 1 Korintus 6:20, 1 Korintus 7:23, ya. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Kelihatan sekali di sini saudara ya. Jadi bukan Israel secara negara saja, atau bukan Yahudi secara suku bangsa saja, ya. Tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa, ya. Oke. Nah, saudara tertarik kan melihat materai gulungan kitab ini yang ada 7 materainya, saudara? Itu apa? Ya. Kita lihat Allah di tahtanya, di tangan kanannya ada gulungan kitab. Nah, gulungan kitab ini ditulis dikatakan tapi ditulisi sebelah dalam dan luar, artinya sudah penuh. Sudah penuh itu artinya apa, saudara? Selesai. N. Ya, N. Mantap. Sudah penuh itu. N. Aku segera datang. Nah ini memang menarik. Jadi udah penuh ini, waduh, udah habis, udah nggak bisa dilanjutkan ini catatan dunia gitu. Ya, aku datang segera. Ya, bagus ya. Gulungan kitab ini dimeteraikan dengan 7 meterai, ya, yang melambangkan kesempurnaan. Udah, jadi selesainya Allah itu bukan selesai karena faktor lain, bukan. As planned. Seperti yang direncanakan, sudah sempurna. Ya, makanya pakai 7 meterai. Nah, gulungan kitab ini menyatakan ini, saudara, rancangan dan maksud Allah yang sempurna, ya, bagi seluruh dunia di segala zaman dari awal sampai akhir. Nggak ada yang tidak ada di dalam sini. Maka menurut saya sangat penting nih, ya, kita tuh sangat penting, ya, mengetahui lebih dalam mengenai gulungan kitab ini. Ya, memang makanya saya mulai dengan 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 tadi. Ya. Ini kebenaran. Tapi hanya jadi pengetahuan kalau tanpa pengurapan. Ya, kita benar-benar harus minta, ya, Allah Roh Kudus untuk menolong kita. Masing-masing nih, saudara, kekayaannya itu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Karena kita bebannya beda-beda. Mohon maaf, kita liarnya beda-beda. Ya, mungkin besar tali juga beda-beda. Mungkin kalau buat saya agak besar talinya. Ya. Tapi Pak Tarus bilang saya lebih besar, Pak. Mungkin. Ya. Tuhan yang tahu kan. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman,
di dalam ini kita perlu tahu banyak, ya. Ada apa di balik gulungan kitab ini? Bagi orang percaya, saudara, ya, gulungan kitab ini melambangkan rancangan Allah untuk keselamatannya. Itu buat orang percaya, ya. Suatu umat yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini, saudara, ya, tahu nggak? Kalau saya bahas nih bagian wahyu ini, hampir seluruh ayat akan dikutip dalam Alkitab. Itu yang luar biasa, ya. Jadi tanpa dirancang, nih, saudara, ya, tanpa dirancang nih, ya. Kita mau bicara mengenai rancangan damai sejahtera Allah, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Apa coba rancangan yang lebih besar, yang termulia, kalau bukan rancangan mengenai kesudahan kita di dunia ini, dan kemudian dibawa pada kesudahan yang benar-benar hari depan yang penuh harapan itu. Apa hari depan yang paling penuh harapan kalau bukan harapan di langit baru yang bumi yang baru? Benar nggak? Itu. Jadi ini luar biasa menurut saya. Ini harusnya seperti ini, gitu ya. Ya, jadi yang pertama adalah bagi orang percaya itu melambangkan rancangan Allah untuk keselamatan umatnya. Ini harus diceritakan. Ini harus diceritakan gini loh. Bagaimana umat pilihan itu sampai bisa masuk ke dalam Yerusalem baru? Ya, saudara, kalau ingat 7 kata barang siapa menang, ya, 8 ya kepada 7 jemaat, dan kemudian yang ke-8 itu ada di mana? Wahyu pasal 21 ayat 7. Betul sekali, ya. Gampang hafalnya, ya. 7 kepada 7 jemaat, yang ke-8 Wahyu 21 ayat 7. Di situ dikatakan barang siapa menang akan memperoleh semuanya ini. Wah, luar biasa, ya. Gitu, ya. Mana yang, ya? Jadi apa gunanya semua ini? Kebenaran seperti ini akan melepaskan saya dan saudara dari belenggu apapun, ya. Secara psikis, secara fisik, gitu. Ya, sehingga ketika kita mengambil keputusan tindakan, ya, saudara, seperti atau serupa atau sama seperti Kristus. Apa yang menjadi seperti atau sama seperti Kristus atau serupa dengan Kristus? Karakternya. Oh, dalam karakternya. Apa itu? Karakter Kristus yang paling dominan itu apa, saudara? Unselfish living. Unselfish living. Hidup yang tidak pentingkan dirinya sendiri. Saudara ingat tuh, kalau saudara bilang aku sama seperti dia, dalam bahasa lain serupa seperti dia, ingat kata-kata pertama. Tidak mementingkan diri sendiri. Seperti seorang prajurit, ya, yang tidak memikirkan mengenai penghidupannya. Tetapi dia melihat apa yang diperintahkan komandannya. Itu Kristus, ya. Unselfish living, karakter yang benar-benar, ya, bahkan tidak menyayangkan nyawanya, kan gitu, ya. Ya, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, saudara, ya, kita udah bahas kan, orang yang tidak kenal Kristus itu artinya apa? Dia tidak kenal jalan damai. Orang yang kenal Kristus tapi dia tidak melakukan apa yang Kristus perintahkan, dia tidak mau damai. Ya kan? Ya, 2 Timotius 3, ya. Keadaan manusia di akhir zaman. Mereka tidak mau damai. Mereka tahu damai tapi mereka tidak mau damai. Ya. Ketika engkau katakan aku serupa atau sama seperti dia atau Kristus, karakternya, saudara. Pertama, unselfish living, ya. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Roma pasal 12, ya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan cuma balas, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin, ya. Kita lanjut, ya. Jadi itu bagi orang percaya. Nah, ini yang dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4 kan. Ini kan dibilang apa ini? Berkat rohani dari surga, ya. Ini terjadi apa? Sebelum
ya, sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merancang ini, ya. Ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, ya. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 24, ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Satu rancangan, ya, dirancang, ya, tidak terjadi secara accidental atau kecelakaan, ya. Itu dirancang oleh Tuhan, ya. Nah, menurut Paulus, gulungan kitab itu rancangan yang adalah rahasia yang telah Allah tetapkan sebelumnya, ya, dan baru dinyatakan pada kegenapan waktu. Pakai bahasa yang benar-benar sangat bebas kita menerjemahkannya, ya. Maksudnya bisa nggak tahu gitu loh, saudara, ya. Coba kita lihat, ya, Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Nah, ini yang pernah kita bahas nih, Pak Tadus, kepada kita. Jadi, luar biasa, ada istilah rahasia kehendak. Ya Allah, ya. Sesuai dengan rencana kerelaannya, saudara. Wah, ini bisa dijadiin pendalaman Alkitab nih, ya. Jadi ada nih istilah-istilah rencana rahasia kehendak dan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi rahasia kehendaknya itu adalah rencana kerelaannya yang telah ditetapkannya sejak semula di dalam Kristus. Ya, makanya Kristus yang bisa tuh ambil gulungan kitab yang ada di tangan kanan Allah, ya, sebagai persiapan kegenapan waktu. Artinya apa? Kegenapan waktu. Kesudahan segala sesuatu. Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara tahu, kalau baca ayat di atas apa di bawahnya saya lupa, itu ini kelihatannya segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi, gitu ya. Itu ada juga yang yang jauh dan yang dekat. Jadi menarik itu. Jadi ceritanya ada orang Yahudi, orang Yunani, gitu kan? Bukan hanya yang di bumi yang disatukan nih, ya. Katanya kan gini, perseteruan disalib dan menyatukannya disalib, gitu, yang jauh dan yang dekat. Nah, sekarang dia jadi kepala yang di bumi, yang di surga dan yang di bumi. Ya, nanti saudara bisa ketemu dengan penghulu malaikat, ya, namanya Om Michael. Who wants to meet him? Menarik, ya. Ah, itu fantasi itu kan, boleh kan kita kembangkan fantasi daripada mikir nanti ketemu dengan siapa gitu ya, bintang Hollywood. Enggak lah, ya. Yang binasa, ya. Oke. Kamu dan saya gitu ya, pasti punya, ya, fantasi yang berbeda, itunya fantasi ilahi. Nah, saudara, bahkan Petrus juga menyinggung bahwa itu adalah rahasia keselamatan di dalam Kristus. Yang katanya apa? Para malaikat pun rindu untuk mengetahuinya. Wah, ya, makanya, ya, menarik tuh, ya. Jadi makanya dikatakan tuh Kristus tuh lebih tinggi dari malaikat, gitu ya. Nih, jadi yang Kristus pegang itu dari tangan Allah itu, ya, lihat, ya, para malaikat pun rindu untuk mengetahuinya. Coba kita lihat ayatnya, ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, yaitu nabi-nabi ini, tetapi melayani kamu dengan segala yang ditentukan itu, katanya, ya. Dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, nabi-nabi ini, yang oleh Roh Kudus, ya, yang diutus dari surga, pengurapan tadi, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Betapa luar biasanya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kan? Itu rancangan damai sejahtera, ya. Tidak ada yang jauh lebih besar dari itu, ya. Ya. Saudara dan saya harus dimerdekakan oleh kebenaran itu, supaya kebenaran itu dapat
menuntun saya dan saudara memiliki nilai-nilai saat engkau memutuskan, saat engkau memilih sesuatu. Kenapa? Karena kau tahu engkau merdeka, orang merdeka, ya, tidak terbelenggu oleh sesuatu yang binasa, ya. Oke, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada apa di balik gulungan kitab itu? Nah, ini, ya, rancangan Allah untuk keselamatan umatnya. Kita lanjut ke situ, ya. Gulungan kitab itu berisikan, saudara, penebusan umat pilihannya, ya. Penebusan umat pilihannya. Ini saya harus dikasih ini di sini, ya. Dan apa, saudara? Dan penghakiman untuk dunia, ya. Jadi gini nih. Saudara ingat Matius 13:41. Ketika anak manusia dan malaikat-malaikatnya, ya. Ketika anak manusia dan malaikat-malaikatnya ya, datang ke dunia ini, maka apa katanya? Dia akan apa? Mengumpulkan, kan? Mengumpulkan, ya, yang jahat dan yang menyesatkan keluar dari dalam. Nah, itu yang namanya ilalang. Iya, rupanya lalang, bukan ilalang, ya. Saya yang salah. Saya pikir ada i, bukan lalang, disebutnya lalang, ya. Itu lalang, kan. Nah, sehingga yang tersisa adalah gandum. Inilah kerajaan Kristus. Karena kita memang sekarang ada di dalam kerajaan Kristus. Gitu, ya. Ya, yang satu hari nanti, gitu, ya, dia akan diserahkan kepada Bapaknya. Ya, disitulah di ayat 43 Matius 13 dikatakan apa? Dan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Nah, ketika ini, saudara, ya, diserahkan kepada Bapa, maka apa? Yang tersisa itu dunia. Ya. Dunia ini, ya, panggung sandiwara. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Ini, ya, betul, Evan. Gitu. Jangan pernah, ya, melabuhkan, ya, harapan kepada dunia, ya. Jadi yang pertama, saudara, berisi mengenai penebusan umat pilihannya. Penebusan ini terkait langsung anak domba, saudara, ya, Yesus Kristus yang layak karena dialah yang telah menebus umatnya dan membuat mereka menjadi satu kerajaan. Nah, ya, ini yang di Wahyu 5 ayat 9-10 yang kita sudah pernah baca, ya. Ini pernah jadi soal kemarin, ya, yang membuatnya menjadi satu kerajaan. Ya, Yesus sang anak domba yang diberikan gulungan kitab untuk membuka ketujuh materainya, ya. Nah, perjalanan sejarah dunia dalam gulungan kitab ini itu digambarkan dalam konteks penghakiman. Secara garis besar dirangkum dalam, nah ini, 7 materai, ya, 7 sangkakala dan 7 cawan. Ya. Nah, sedikit nanti saya jelaskan ini, ya, saudara, ya. Jadi saya ulang, di tangan Allah Bapa ada kitab, gulungan kitab yang diambil oleh anak domba, ya, pakai materai 7, ya, dan hanya Yesus yang bisa buka materainya. Karena apa? Karena dia yang telah memberikan diri untuk disembelih, dia yang telah menang. Nah, saya ulang, dia yang telah memberi diri untuk disembelih. Jadi menarik, ya. Jadi korban seolah-olah lemah, tapi di hadapan Allah kemenangan. Makanya saudara bisa mengerti Roma 8:18, kan? Ya, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak ada bandingnya, kan? Dibanding dengan kemuliaan yang kita akan dapat ini. Ya. Allah memberikan kepada Yesus anak domba, ya. Anak domba, pakai kata anak domba, bukan pakai kata Yesus Kristus di situ. Karena apa? Perannya sebagai dia yang dapat membuka materai itu, ya. Nah, ya, di dalamnya berisi apa? Kesudahan segala sesuatu. Pertama apa? Penebusan umat pilihannya yang telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua apa? Penghakiman dunia ini yang bukan umat pilihannya, semua dunia. Bukan cuman isinya, manusianya, seluruhnya. 2 Petrus 3 katakan apa? Langit, unsur-unsur langit, bumi hancur. Lenyap dari pandangannya, ya. Kalau saudara lihat hancur itu, ya, hancur, lenyap, hancur, ya, hancur itu, saudara, ya, belum tentu hilang loh, saudara. Pernah lihat rumah hancur, hilang nggak? Ya, itu kira-kira begitu, ya. Tapi karena apa, saudara? Karena
ada langit baru dan bumi yang baru, dikatakan lenyap karena hilang dari pandangan. Ya. Nah, kenapa saudara? Ya, kenapa ya saya mau sisipkan di sini bahwa kenapa menurut menurut apa yang ditaruh Roh Kudus dalam hati saya itu bahwa inilah lautan api itu. Ya, setelah hancur ya karena di dalam api jadi lautan api. Setelah nanti kalau baca 2 Korintus pasal 3 itu dijelaskan kan gitu ya. Nah, ya jadi hancur bukan berarti lenyap, tapi dia hancur dengan api dan jadi lautan api. Inilah neraka itu. Jadi cari neraka ada di mana? Di sini. Sebagiannya di sini. Karena saya kemarin saudara bisa tangkap kan. Jadi neraka itu langit tingkat pertama dan langit tingkat kedua. Jadi neraka. Langit tingkat ketiganya, tingkat paling bawahnya Firdaus. Atasnya masih bertingkat-tingkat. We never know. Ya karena Allah itu paling atas sudah pasti. Kan dikatakannya Allah turun dari tahtanya. Kita lanjut ya. Nah, meterai ini ya, kan kita udah mau bahas nih kan gulungan kitab. Jadi selanjutnya kita akan bicara gulungan kitab meterai ini. Wah, tapi udah jam 10. Udah sini dulu lah ya. Pas banget, pas saya lihat jam. Ya, saya bukan mau berhenti ya. Ini jam 10, tapi pas ya. Jadi saudara pengantar itu dulu ya. Kita akan bahas besok lanjut ya mengenai 7 meterai ya. Sebenarnya tidak ke dalam 7 meterai ya saudara ya. Saya hanya membawa saudara melihat apa rancangan Allah yang ada pada dia mengenai saya dan saudara, yaitu rancangan damai sejahtera itu. Ini terlihat sekali di dalam gulungan kitab ini gitu ya. Bagaimana kesudahan orang-orang menang, orang-orang percaya, orang-orang yang imannya sempurna. Di sini kesudahannya, gitu ya. Wah, luar biasa. Digambarkan di Wahyu pasal 7. Saudara kalau mau intro, ya silahkan. Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 21. Kelipatan 7. Digambarkan sedemikian rupa. Ya, bagaimana kesudahan orang-orang pilihan, ya. Itulah rancangan damai sejahtera Allah, ya, and expected end untuk saya dan saudara. Jauh melampaui apa yang saudara lihat hari ini. Ya. Hadapilah. Kita pasti bisa lewati, ya. Ya. Percaya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Gitu aja, ya. Oke? Ku tak akan menyerah sebelum ku coba semua yang ku bisa, ya. Amin. 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 Ya. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau menyingkapkan, memberikan kami pewahyuan melalui pengurapan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa menangkap apa yang Engkau ingin nyatakan kepada setiap kami orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengikut jejak Kristus di dalam hidup kami. Karena kami tahu Bapa bahwa Dialah yang Engkau kenan, Dialah yang Engkau pilih, Dialah yang Engkau muliakan. Kami mau serupa dengan Dia, kami mau sama seperti Dia, supaya di jalan-jalan kami dapat memelihara iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran ini. Hamba selesai bicara, tapi hamba percaya bahwa Engkau menaruh Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami. Mari Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap kami yang ada dalam Zoom Fellowship ini. Kami tahu kami ada banyak keterbatasan, baik itu kelemahan tubuh, baik itu secara psikis, baik itu secara mata jasmania. Kami melihat keterbatasan, ketidakmampuan, kelemahan. Tapi kami tahu dan yakin dan percaya bahwa kami tidak sendiri, kami disertai
kami ditolong, kami dipimpin, kami dipegang, bahkan kami dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu pengharapan kami tidak di sini, tapi pengharapan kami untuk lewati semua keadaan-keadaan ini, dan kami dapat merespon dengan benar, kami dapat bertumbuh di dalam ke arah Kristus untuk serupa dengan Dia, supaya kami sampai di satu tujuan nanti. Tuhan jemput kami menyongsong Tuhan di angkasa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dalam hidup kami. Haleluya. Engkau yang percaya, engkau yang mengucap syukur, engkau yang diberkati. Sama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih. Amin. Kita lanjut besok ya. Siapkan pertanyaan.